Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Video kali ini adalah pesanan nasi bok, yaitu menu yang berkuah. Dengan menunya sayur lodeh, ayam filet, tahu tempe goreng, sambal terasi, dan kerupuk. Oke, ikutin videonya ya sampai selesai dan lihat prosesnya. Juga akan kami sampaikan mengenai resep-resepnya. Ini ayam setelah kita panggang, kemudian akan kita bakar menggunakan arang ya, supaya mendapatkan aromanya yang smoky. Nah, ini kami menggunakan ayamnya itu yang bagian paha, supaya rasanya itu juicy dan renyah. Cara pembuatannya, ayam paha yang sudah kita filetin ini, kita rendam dengan bumbu bakaran, yaitu dengan bawang putih, kecap manis, ada juga ditambahin ketumbar dan sedikit kunyit. Kemudian kita marinasi ya selama semalaman. Setelah itu kita oven. Nah, setelah kita oven selama 40 menit baru kita bakar di arang seperti ini. Pada saat bakarnya itu nggak perlu lama-lama karena sudah kita matengin tadi di ovennya selama 40 menit ya. Jadi dibakar ini cuma untuk mendapatkan rasa yang smoky dan bagian atasnya itu juga ada sedikit bakaran-bakarannya. Oke, bagian ayam bakar sudah finish. Sekarang mari kita lihat untuk sayur lodehnya. Sayuran lodehnya seperti biasa kita pakai ada jipang atau labu siam, kemudian kacang panjang, ada terong hijau, ada juga wortel, dan ada juga nanti daun so ya. Daun so itu adalah daun melinjo. Nah, untuk wortelnya kita potong kotak seperti itu ya. Ini dia bahan-bahannya: daun so, labu siam, terong hijau, dan kacang panjang. Nah, untuk santannya biasanya kami itu mix dengan santan instan itu supaya dia lebih tahan lama. Oke, ini santannya sudah kita sesuaikan ya. Untuk satu porsinya itu kita buat 100 ml, jadi tinggal dikali aja sesuai kebutuhan. Ini kita masukkan dulu sayur-sayuran yang masaknya itu agak lama seperti jipang dan wortel. Kita masak sekitar 10 menitan gitu. Lalu kita masukkan lagi sayuran-sayuran yang cepat matang. Sebelumnya kita seasoning dulu ya dengan garam, gula pasir ya. Ada juga micin ya. Kemudian nanti ini juga ada cabai merah, cabai keriting, tapi kita tumis terpisah supaya nggak terlalu matang di sini. Nah, ini kacang panjangnya sudah kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk, kita tunggu lagi 10 menit. Setelah ini masukkan terongnya. Nah, setelah terongnya masuk, terakhir kita masukkan daun sonya atau daun melinjo. Nah, daun melinjo ini cepat matang ya, jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Setelah ini kita bisa masukkan cabai-cabiannya. Ini kita mix ya, ada cabai hijau, cabai keriting, ada cabai rawit supaya agak pedas gitu. Ini setelah ditumis baru kita masukkan. Juga kita tambahin ada petenya ya, supaya rasanya itu lebih sedap. Bumbu dua bawangnya itu wajib ya, bawang putih dan bawang merah. Nah, untuk takaran resepnya saya akan tuliskan di box deskripsi. Nah, setelah semuanya masuk, aroma-aroma sayuran itu ngeblend jadi satu ya. Kita bisa cicipin rasanya. Untuk rasa manis, asin, gurihnya udah pas atau belum sebelum kita packing. Untuk memudahkan packingnya, jadi sayurannya kita serokin dulu. Kemudian kita bagi rata ke dalam cup 200 ml, cup plastik ya. Setelah itu baru kita tuang kuahnya.
Ini sayurannya sudah kita budget ya, 1 kilogram sayur yang berisi aneka macam itu untuk 15 porsi. Jadi misalkan kita butuh untuk 30 porsi ya, berarti kita butuh 2 kilogram sayur yang dibagi menjadi beberapa macam sayuran itu. Nah, seperti ini kita udah selesai, tinggal kita tutupin aja dan ditunggu agak dingin supaya dia itu lumayan awet ya, nggak cepat basi. Jadi nutupnya jangan terlalu panas. Oke, selanjutnya kita lihat menu yang lainnya. Ini ada tempe goreng. Tempe 1 papan kita bagi menjadi 8 bagian. Untuk bumbu tempe biasanya kami bumbunya itu bawang putih, ketumbar, ada daun jeruknya juga, dan garam, micin ya. Jadi jangan pakai kemiri. Ada juga tuh yang bumbuin tempe tuh pakai kemiri. Jadi tempenya tuh cepet gosong, kurang renyah. Nah, ini kita goreng dengan api sedang supaya dia kering ya. Dalamnya itu tetap mateng lah. Biasanya kalau kita pakai api besar, luarnya sudah gosong tapi dalamnya nggak mateng. Nah, selanjutnya menu pelengkap lainnya ada tahu goreng. Ini juga sama ya bumbunya. Sebelum kita goreng, sebaiknya kita rendam dulu sekitar 15 menit supaya bumbunya itu meresap ke tahu atau tempenya. Jadi setelah kita masukkan ke bumbu, itu jangan langsung digoreng. Tipsnya menggoreng tahu supaya tidak pecah, gunakan api sedang juga, jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar itu bergejolak ya minyaknya, jadi agak patah-patah seperti ini. Jadi sebaiknya gunakan api sedang saja. Selanjutnya menu pelengkapnya itu ada sambal terasi. Nah, sambal ini sangat penting ya supaya kita mendapatkan rasa pedas di masakan itu. Nah, sambal terasi ini memang cocok untuk sayur lodeh. Sambal terasinya ini kami chopper ya supaya lebih cepat, karena untuk 110 porsi kalau ngulek itu kelamaan. Nah, bumbu-bumbunya sudah kita campur di sini semua, sudah kita blend. Supaya sedikit berair, ini saya tambahkan ada tomat mentahnya. Nah, supaya blenderannya itu cepet halus. Kemudian kita tata di mika-mika sambal seperti ini, jadi nanti tinggal naruh aja. Jadi sambalnya juga kita takar ya, biar nggak terlalu kebanyakan, juga nggak terlalu sedikit, nggak kerja 2 kali. Ini untuk 1 orangnya itu 10 gram cabai. Nah, lauk-lauknya sudah semua ya. Sekarang tinggal nasinya. Nasi kita packing, dibungkus dengan kertas minyak untuk makanan itu. Kemudian atasnya kita tutup dengan daun. Kenapa harus dibungkus? Karena pengalaman kami kalau nggak dibungkus itu nasinya cepat kering ya. Jadi daripada kena komplain, sebaiknya kita bungkus seperti ini. Ini sebagian lauknya sudah ditata di mika ukuran 20 cm. Untuk sambal dan sayur lodehnya itu menyusul. Kadang saat menunggu masakan jadi, kita tata duluan tuh seperti ini. Jadi untuk menu yang belum jadi kita susulin. Nah, ini sambalnya tinggal kita masukkan ke mika-mikanya. Yang bagian atas itu, di bagian atas ayam itu untuk sayur lodehnya. Nah, sayur lodeh dimasukkan pada saat kita memasukkannya ke dalam box. Nah, ini requestnya pakai air mineral dan buah pisang. Kerupuknya pakai kerupuk gendar atau kerupuk karak. Nasi box komplit seperti ini seharga Rp35.000 menggunakan dus ukuran 20 cm. Jadi nasi box itu nggak harus kering-kering ya, bisa juga yang berkuah untuk makan siang seperti ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini supaya makin berkembang dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.